Alhamdulillah wa nashkuruhu ala jami'i ni'amihi an-najiyah. Nusallimu wa nusalli ala nabiyyina al-mursid lil akhlaqil hamidiyah wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku tariqatan nabawiyah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Agung Andries Setiabudi, yang orangnya paling ganteng, paling energik, lantas menjadi pemain sinetron itu. Dan ini saya kenalkan, beliau itu raja kapal, pengusaha kapal terbesar di Kabupaten Pati. Ayahandanya ini pengusaha kapal itu. Kalau mau naik kapal ke Karimun Jawa atau kemana bisa, tapi saya takut nanti bisa tenggelam di tengah laut, cuacanya nggak bagus. Yang kami hormati Bapak Dr. Ridho Wahyutomo M.As, saya juga tahu ini bacanya sih, SPMK, spesialis mikrobiologi. Kalau M.Ars tadi master arsitek, susah bacanya, saking banyaknya titel Fiskoa GA, subhanallah, sangat tinggi sekali intelektualnya. Beliau ini adalah konsultan di Rumah Sakit Asutyah. Insya Allah konsultan di dunia dan di akhirat. Genetiknya sudah kelihatan, face-nya juga sudah kelihatan, auranya juga kelihatan, munawar, bercahaya. Karena cari orang percaya sekarang itu susah. Orang itu sekarang itu banyak tidak bersinar lagi, tidak bercahaya lagi. Banyak dosa, banyak perilaku salah dan lain sebagainya. Tapi Pak Dokter Ridho ini luar biasa. Berjamaahnya rajin. Yang kami hormati Ibu Yuda Ayu Timorita, sarjana keperawatan NS. Apa Ibu NS itu? Nes ya. Kalau saya ngenes Bu. Nes. Kalau orang Jogja gitu. MKes, Master Kesehatan CAI. Apa itu Ibu CAI? Luar biasa ya. Ini memberikan spirit pada kita semua untuk belajar dan belajar. Makanya benar, tolabul ilmi itu minal mahdi ilal lahdi, itu memang benar. Tidak mengenal waktu, tidak mengenal umur dan usia. Ini memiliki gelar yang cukup banyak sekali. Kalau melihat diri kita ini nampaknya benar-benar malu gitu. Luar biasa. Beliau ini adalah ibu ini surveyor agresi rumah sakit Kars. Kebetulan kita juga ikut Kars. Dan alhamdulillah saya punya kenangan ketika mengambil sertifikat dari Kars bersama Bapak Dr. Agung Andries Setiabudi selaku Direktur Rumah Sakit Asutyah, sama juga Mbak Tata, calon pengantin baru. Ini sudah pra ini ya, bukan pasca lagi, pra pengantin baru. Ini mau dimanten Ibu, ini namanya Mbak Tata ini. Bayangannya di sini sudah manten baru aja dia. Ini kita diberikan kesempatan mengambil di hadapan direktur rumah sakit yang lain. Yang lain itu rumah sakit yang elitisme, rumah sakit yang branded, rumah sakit yang megah, bahkan tidak hanya memiliki 1-2 rumah sakit seperti rumah sakit Hermenia 1-2 dan seterusnya. Saya ditanya, dari mana? Wah, ini saya jawabnya, saya ini rumah sakit atau tidak? Apalagi ketika itu kita belum membangun 7 lantai, nampaknya seperti poliklinik saja. Wah, saya rumah sakit kampung Ibu, rumah sakit desa, saya bilang gitu. Tapi dengan semangat kita pada saat itu,
kita diberi kesempatan untuk memimpin jel-jel di Kars ketika itu, dan memang satu-satunya di Indonesia rumah sakit yang benar-benar lahir dari pondok pesantren. Karena kalau dari pondok pesantren itu nawaitunya beda. Nawaitunya tidak mencari keuntungan, tapi yang lebih besar adalah bagaimana kita itu ingin mengabdi untuk agama, negara dan bangsa, untuk negara kesatuan Republik itu nyata. Karena memang rumah sakit ini sangat dibutuhkan masyarakat, sehingga masyarakat akan mendapatkan kemudahan mencari tempat kesehatan, dan juga kita benar-benar menjadi syiar khususnya bagi kalangan umat Islam atau pondok pesantren. Jadi insya Allah rumah sakit kita ini akan menjadi rumah sakit di dunia dan rumah sakit di akhirat, dan kelak akan menjadi kendaraan di mahsyar. Nah ini nanti yang drivernya ada Pak Dr. Agung Andri Setiabudi, ada Bapak Dr. Ridho, Ibu juga pernah mengisi di sini, akan naik kendaraan. Oh, saya pernah naik kendaraan ke mahsyar melalui rumah sakit Suyutiyah. Yauma la zilla illa zilluh. Di hari kita tidak ada tempat berteduh kecuali zilnya Allah Subhanahu wa taala, wa huwal arsyul azim, adalah aras yang sangat megah. Kalau kita melihat perspektif ini, memang benar tiada hari, tiada kesempatan kecuali untuk berjuang dan berjuang. Apalagi yang kita lakukan selama ini insya Allah masuk dalam kategori al-amalul muta'addi afdalu minal qasir. Amal yang dilakukan Bapak Ibu semua, Bapak Ibu dokter, seluruh stakeholder karyawan, ini adalah kategori amal muta'addi, amal yang berdampak, amal sing berentek nek cara Jawa. Karena kita akan melayani orang lain, akan menyehatkan orang lain, tentu nanti akan bermanfaat seterusnya dan seterusnya. Itu lebih besar pahalanya daripada orang yang jungkung ibadah siang dan malam. Insya Allah afdalu minal qasir, ay aktsaru sawaban, pahalanya jauh lebih besar. Sekali lagi saya benar-benar terharu dan sekaligus terima kasih kepada Ibu Dokter Ibu Yuda Ayu Timorta, SKPNS MKes ya. Beliau ini ternyata genetik pesantren, ghirah Islamnya. Karena saya sejenak tadi mendengar dari background putra putrinya juga dari pondok pesantren, saya sangat bangga bahwa genetik beliau juga punya punya kesungguhan dan punya mahabbah kepada pondok pesantren. Buktinya putra putrinya disekolahkan di pondok pesantren. Bapak Ibu yang kami hormati, seluruh ibu dokter dan seluruh karyawan yang hadir, kesempatan ini adalah kata orang bijak, tidak datang untuk yang kedua kali. Saya mohon panjenengan Bapak Ibu dokter dan seluruh karyawan yang ada, perawat dan semuanya yang hadir, benar-benar ikut memperhatikan, mencermati apa yang akan disampaikan oleh Ibu Yuda Ayu Timorta nanti ya. Berbagai macam paparan, berbagai macam pengetahuan yang disampaikan benar-benar bisa dicerna, bisa difahami dan sekaligus bisa diamalkan dalam rangka kita menyongsong rumah sakit As-Sutiyah ini yang insya Allah ini sudah sekaligus saya lapor dengan ibu dokter, kita sudah progresnya sudah lantai 7 Ibu. Ini satu kebanggaan Ibu. Saya bangun lantai 7 itu dari pribadi kami. Saya tidak menerima sumbangan apapun. Jangan dikira kalau pondok pesantren nanti minta sumbangan, karena ibu ini punya putra di pesantren. Biasanya kalau pesantren kan sukanya minta bantuan.
ngelis sini enggak. Saya tidak pernah minta bantuan dari santri, wali santri dan masyarakat, cukup didoakan saja. Da'watul mar'i al-muslim li akhihi bi dzahiril ghaibi mustajabatun. Insyaallah doanya sesama umat Islam dari manapun berada mustajabatun, itu akan sungguh lebih bermanfaat, sungguh lebih berguna bagi kita semua. Jadi kita tidak bantuan dari manapun. Dengan pejabat pemerintah Kabupaten Pati saja, saya hanya mohon rekomendasinya, izinnya saja, karena kita semua ini ingin mengabdi, jihad bi amwalina wa anfusina. Kita ingin jihad karena semata-mata ini adalah hanya ingin mencari investasi kelak di akhirat. Kalau sudah meninggal dunia, apa yang akan kita banggakan? Apa yang akan kita bawa? Kecuali al-amal wal amal, hanyalah amal belaka. Maka dari itu benar-benar saya mendambakan dan mengharapkan seluruh stakeholder yang ada di Masjid Asyutya ini penuh mempondasikan dengan keikhlasan. Semua apa yang dikerjakan adalah pondasi keikhlasan, sehingga kalau ikhlas nanti di dunia dapat, di akhirat juga dapat, dan sekaligus keberkahan yang akan menimpa kepada kita semua. Juga demikian saya berharap dan terima kasih kepada Ibu dan Bapak Dr. Ridho Wahyutomo bisa memberikan pengalaman dan bimbingannya dan sekaligus arahannya supaya kita ini benar-benar bisa maksimal ke depan untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Karena terus terang rumah sakit tujuan ini nanti benar-benar kita akan percepat ya Pak Dokter Agung ya. Kita percepat untuk menyongsong pelayanan pasien kris ya. Jadi kita di samping sudah masuk lantai 7, finishing akan kita percepat, alatnya juga akan kita percepat. Terus terang Bu, saya tuh kepengen rumah sakit ini biar dianggap desa, tapi kita ini punya kebanggaan. Ke depan kita punya EY Center itu yang menjadi citra desa, punya urolog center, dan benar-benar ini menjadi syiar agama, benar-benar kebanggaan. Kita ini bukan kampungan, bukan desa, apalagi pondok pesantren yang saya sampaikan kepada Ibu Dokter tadi. Pesantren terkenalnya godiken, kumuh, kumis, kumuh dan miskin. Jangan seperti itu lagi. Pesantren harus bersih, pesantren harus mengkilat. Maka Pak Dokter Agung nanti kalau berkenan Ibu diajak ke melihat di pondok pesantren sama Pak Dokter Ridho, biar melihat pondok pesantren putra putri, karena kebetulan Ibu dokter ini kan punya putra putri di pesantren. Nanti kita ajak, dan juga di belakang ini ada rumah sakit, ada kampus 2. Dan perlu diketahui Ibu, di sini ini rumah pesantren ini tidak ada uang gedung, haram saya minta uang gedung. Sini saya bebaskan, gedung-gedung itu saya bangun sendiri, saya tidak pernah minta bantuan dari masyarakat. Dan juga di sini ini tidak ada uang gedung. Bahkan masuk santri itu dulu nggak ada SPP-nya, malah hanya bos saja. Cuma sekarang aja ada SPP-nya sedikit, kalau tidak salah MTS-nya cuma 100.000 kalau tidak salah itu. Jadi semua gedung itu kita bangun sendiri. Dan alhamdulillah prestasi dan kualitasnya tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang lain. Kami sebenarnya banyak anak-anak kami yang lolos beasiswa kedokteran, tapi ya mereka rata-rata kembali ke daerahnya masing-masing. Karena yang sekolah di sini itu ada kurang lebih 5.000 santri, itu dari Sabang hingga Merauke. Dan memang anak-anak kami ini kita bekali dengan intelektual yang komprehensif, intelektual umumnya juga kita mengikuti Kemendiknas, Kementerian Pendidikan Nasional, sama dengan SD, SMP, SMA. Kemudian kurikulum agamanya ada dari Kementerian Agama, ditambah lagi juga ada mulok muatan lokal. Nah ini benar-benar pelajarannya sangat banyak. Sampai kurikulumnya itu kalau MTS atau SMP itu sampai 33-an mapel itu. Demikian pula yang aliyah. Dan kita punya jurusan IPA, IPS dan bahasa. Di Kairo, di Al Azhar, kami ini sudah dimuadalakan.
disamakan dengan Al-Azhar semenjak tahun 91 sampai sekarang. Setiap 4 tahun itu tajdid, itu perpanjangan. Dan alhamdulillah juga anak-anak kami banyak yang diterima beasiswa dari LPDP yang ke Inggris, ke apa namanya, ke apa itu Pak Minan, kemarin yang ke Inggris, ke Swedia, itu dari LPDP, dari Menteri Keuangan itu. Kalau tidak salah itu setiap bulannya dinilaikan rupiah sampai 50 juta itu beasiswanya itu. Banyak sekali anak-anak kami karena sudah biasa dengan mental kampung yang tangguh. Adapun badai dia sanggup menghadapi, dan alhamdulillah ya manjada wajan. Kalau mau sungguh-sungguh ya akhirnya bisa mendapatkan apa sebuah prestasi, sebuah apa namanya sebuah prestasi atau sebuah derajat yang tinggi ketika sudah terbiasa dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Yuda Ayu Timorita dan juga Bapak Agung Andres Sabudi, juga Bapak Dr. Ridho, benar-benar dengan ikhlas dan sesungguhnya mengawal Rumah Sakit As-Sutiyah ini bisa berkhidmah untuk lebih baik lagi, lebih berkualitas lagi, apalagi menyongsong 7 lantai yang akan segera kita finishingkan. Insya Allah yang akan jadi kebanggaan bersama ya, dari derajat tidak diunggulkan, yang direndahkan, tapi kita bisa bisa mencapai kemuliaan yang sangat membanggakan. Demikian pula dengan Bapak Ibu dokter dan seluruh karyawan yang ada, benar-benar punya semangat gitu ya, punya etos kerja dengan kerja kerasnya ya, yang teliti dan cermat, apalagi ini menyangkut rumah sakit, pelayanan kesehatan, mulai dari tindakan yang terkecil harus yang cermat, ngasih obat juga demikian, harus yang tepat, harus yang cermat dan teliti, nggak boleh salah, nggak boleh ada kata maaf, harus benar. Karena itu menyangkut nyawa, apalagi ini urusannya dunia dan akhirat. Secara dunia pasti kita bisa dipidanakan nanti kalau ada kekeliruan, sekecil apapun. Jadi sekali lagi kita menuntut untuk kinerja seperti itu bukan berlebihan, itu adalah untuk safety, untuk keamanan kita semua. Semuanya benar-benar bisa mendapatkan kenyamanannya dan keamanannya. Memang perlu kecermatan, perlu ketelitian, dan alhamdulillah Pak Dr. Agung seperti ini sangat luar biasa, cepat dengan seluruh karyawannya, teliti dan punya integritas yang sangat membanggakan. Sekali lagi dengan kedatangannya Ibu Dokter dan juga Bapak Ridho ini benar-benar bisa memberikan support lebih keras lagi supaya ke depan Rumah Sakit As-Sutiyah ini menjadi kesebelasan yang membanggakan ya, kesebelasan yang paling tangguh, sudah selalu siap dimanapun berada. Untuk kedepannya lagi kan langsung nanti ditingkatkan di rumah sakit yang baru, mungkin bisa dinaikkan dari tipe D kemudian menjadi tipe C gitu ya. Bapak Ibu yang kami hormati, saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ridho Wahyutomo, Bapak Ibu Yuda Ayu Timorita dan juga Bapak Dr. Agung Andres Sabudi dan seluruh elemen dan komponen rumah sakit yang telah hadir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Marilah acara dan kegiatan ini kita ikuti bersama-sama dengan sesungguhnya, dengan kecermatannya, dan semuanya bisa mendapatkan manfaat ya, secara intelektual, dan juga bisa memberikan kontribusi yang lebih besar lagi pada pelayanan masyarakat. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.